Parlemen Uni Eropa memperingatkan bahwa kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat kini terancam berubah. Pemirsa, Parlemen Uni Eropa meminta kejelasan terkait kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai dianulir oleh Mahkamah Agung pada pekan lalu. Uni Eropa pun menilai gejolak pasca keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat akan mengacaukan kesepakatan dagang yang telah terjalin. Parlemen Uni Eropa memperingatkan bahwa kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat kini terancam berubah setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global baru sebesar 15% untuk semua impor pada akhir pekan lalu. Pejabat di Eropa dan London menyatakan keprihatinan atas gejolak terbaru dalam kerjasama perdagangan global. Parlemen Uni Eropa juga mengatakan kebijakan tarif baru Trump dapat mengacaukan kesepakatan dagang yang ditandatangani pada tahun lalu. Karena itu, mereka meminta kejelasan dari pemerintah Amerika Serikat mengenai implikasi praktis kebijakan tersebut terhadap kesepakatan dagang yang telah disepakati yang sebelumnya menetapkan sebagian besar ekspor asal negara-negara Uni Eropa ke Amerika Serikat dikenakan tarif 15% dan ekspor asal Inggris dikenai 10%. Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Uni Eropa, Bernd Lange, menyayangkan terjadinya kekacauan dalam kebijakan tarif Amerika Serikat. Karena itu, Uni Eropa meminta kejelasan dari pemerintah Amerika Serikat soal kebijakan tarif usai keluarnya putusan Mahkamah Agung. Sebelumnya, pada 20 Februari lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat menganulir kebijakan penerapan tarif masuk Presiden Donald Trump. Namun pasca keluarnya keputusan tersebut, Trump justru mengumumkan tarif sementara sebesar 10% dan kemudian dinaikkan menjadi 15%. Berbagai sumber, IDX Channel. Amerika Serikat terus meningkatkan kekuatan militer di kawasan Timur Tengah menyusul ketegangan dengan Iran. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mendesak Iran untuk segera mencapai kesepakatan. Amerika Serikat meningkatkan kehadiran kekuatan militer di kawasan Laut Tengah hingga Laut Oman dengan mengerahkan total 23 kapal perang di jalur tersebut. Penambahan kekuatan militer dilakukan menyusul ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran. Berdasarkan kompilasi dari sumber yang memantau dan menganalisis data intelijen terbuka, Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini menempatkan 10 kapal perang di Laut Tengah, 1 di Teluk Aden, 10 di Laut Oman, dan 2 di Teluk Persia. Di Laut Tengah, Amerika Serikat mengerahkan 1 kapal induk, 8 kapal perusak, dan 1 kapal pengisian bahan bakar. Pengerahan kekuatan ini dilakukan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin lalu menyerukan kembali kepada Iran untuk berupaya mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dan memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi hari yang buruk jika tidak tercapai kesepakatan. Namun demikian, sejumlah media Amerika Serikat melansir Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Dan Chine, memperingatkan Donald Trump tentang risiko besar jika melancarkan operasi militer terhadap Iran, termasuk potensi adanya korban jiwa di pihak Amerika Serikat, serta bahaya konflik berkepanjangan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, usai sukses menandatangani kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat, Indonesia langsung menandatangani kesepakatan kerjasama strategis sektor transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Melalui Badan Pengelola Investasi dan Antara, kemitraan serius terjalin bersama ARM Limited, perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor di London, Inggris. Presiden Prabowo Subianto secara resmi langsung menyaksikan kesepakatan kemitraan strategis antara Badan Pengelola Investasi dan Antara dengan ARM Limited, salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor di London, Inggris. Di mana ARM diketahui menguasai sekitar 96% teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94% desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penandatanganan kerjasama strategis ini menandakan bahwa Indonesia percepat lompatan industri semikonduktor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penandatanganan kemitraan strategis tersebut sebagai bentuk perhatian besar pemerintah terhadap prospek kemajuan teknologi
dan transformasi ekonomi Indonesia berbasis inovasi. Di sisi lain, melalui kerjasama tersebut, Indonesia menargetkan percepatan penguasaan teknologi strategis yang selama ini menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern. Nah, ini merupakan kerjasama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor. Dan ARMS ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor, terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri. Dengan kerjasama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15.000 engineers kita di dalam ekosistem ARM agar mereka bisa menguasai teknologi chip design. Dan rencana kerjasamanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip. Menko Airlangga menambahkan bahwa kerjasama ini merupakan upaya untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri, melengkapi agenda besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Pemirsa, jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID diminta untuk segera turun langsung menjaga stabilitas sejumlah harga bahan pokok di pasar. Kemendagri meminta pemerintah daerah khususnya TPID bersikap tegas terhadap distributor yang menaikkan harga di atas HET. Kementerian Dalam Negeri meminta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk segera turun langsung menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar. Mengingat pada pekan pertama Ramadan, harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik seperti cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang putih, dan daging sapi. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Thohir mengatakan berdasarkan pantauan di tingkat petani dan peternak, stok dan harga komoditas tersebut relatif terkendali. Namun di tingkat distributor terjadi lonjakan harga yang melebihi harga eceran tertinggi. Tomsi Thohir meminta jajaran pemerintah daerah khususnya TPID bersikap tegas terhadap distributor yang menaikkan harga di atas HET. Kalau naik sendirian, tetangga kiri kanan depan belakangnya enggak naik, ini patut dicurigai. Ada dua hal. Yang pertama bahwa teman-teman dinas dan TPID di kota atau kabupaten tersebut tidak turun, tidak aktif. Turun bisa turun tapi sekedarnya, ala kadarnya, tidak berusaha keras. Sekjen Kemendagri juga meminta Perum Bulog untuk mengendalikan harga beras yang naik di sejumlah daerah. Jika dibutuhkan, Perum Bulog dapat menambah stok beras di daerah yang mengalami kenaikan harga. Melalui intervensi tersebut, kenaikan harga beras yang melebihi HET dapat ditekan. Terlebih pemerintah tengah mengupayakan swasembada beras yang menuntut tanggung jawab seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah memastikan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Meski demikian, batas defisit dipastikan tak akan diperlebar. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada 2026, batas defisit tak akan diganggu. Selain itu, untuk mencapai target tersebut juga diperlukan iklim usaha yang baik. Febrio menilai hal tersebut sudah diimplementasi lewat keberadaan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau P2SP melalui sidang debottlenecking. Kita bisa pertumbuhan tinggi dengan defisit tetap paling rendah. Bahkan strategi kita dalam jangka pendek, kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% itu tanpa memperlebar defisit. Khususnya kita akan melakukan seperti yang sering disampaikan oleh Pak Menteri, mesin-mesin pertumbuhannya semuanya harus dinyalakan. Fiskal, akselerasi belanja tanpa menambah defisit. Sektor keuangan juga kita pastikan likuiditas terjaga, berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dan mereka bisa menyalurkan kredit dengan demand dari pelaku usaha yang semakin meningkat.